kembali di Prime Time News, pemirsa. Saya masih bersama dengan Mas Arya Bima dan juga Niko Haryanto dari gedung DPR MPR. Juga ada Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan. Saya ke Mas Arya dulu. Mas Arya, menerima kembali Partai Demokrat, tapi kita mengajak untuk melihat sejarahnya dulu. Ada tweet dari Presiden SBY, mantan Presiden SBY maksud kami, terkait dengan kesepakatan seperti apa yang terjadi. Jadi mungkin bisa ditayangkan sekarang, kita lihat apakah ini juga menjadi pertimbangan bagi PD Perjuangan untuk bisa menerima lagi Partai Demokrat bergabung di KIH. Karena sebelumnya, kalau misalnya mau dilihat sebelumnya, ada yang walk out siapa, kemudian terkait MD3 yang menjanjikan dukung tapi tarik dukungan siapa. Lalu sekarang tiba-tiba karena di kapal sebelah nggak dapat, akhirnya pindah ke kapal yang satu lagi. Sejauh yang saya ketahui, Partai Demokrat menempatkan diri sebagai partai penyeimbang ya. Ada dua blok, kalau disebut ada koalisi Indonesia Hebat, ada koalisi Merah Putih, dan kesepakatan saya dengar dari pimpinan partai maupun dari kawan-kawan Demokrat di DPR lebih pada posisi penyeimbang. Nah, penyeimbangnya itu tentunya saya lihat ada dua sisi, penyeimbang dalam kaitan dua kekuatan di DPR dan penyeimbang antara kekuasaan dan rakyat, kan di situ. Saya melihat dari cara pandang proses pilkada langsung ini lebih pada bagaimana menyerobot atau mengambil, atau dalam bahasa yang lebih kasar merampok hak rakyat itu kan ya, untuk menentukan jalannya pemerintahan lewat proses pemilihan yang dipilih oleh rakyat, kemudian diambil di dalam proses pemilihan tidak langsung lewat DPRD yang ada. Nah, substansi-substansi mengenai bagaimana kita sepakat untuk mendukung pilkada langsung ini sebenarnya sudah ada sejak proses lobby-lobby pada waktu RUU waktu itu dibahas. Yang waktu itu ada 10 opsi yang Partai Demokrat merasa belum terakomodasi di dalam pasal-pasal yang ada. Bahkan kita sisir, akhirnya sebenarnya tinggal 3 ya waktu itu. Nah, tinggal 3 pun hanya satu yang menyangkut uji kompetensi yang belum clear. Dan akhirnya saya melihat di Perpu uji kompetensi pun juga tidak se ekstrim dari konsep yang awal. Ini yang saya maksudkan, bahwa sebagai partai yang saat ini menyebut sebagai partai penyeimbang, tentunya dukungan itu lebih diarahkan pada hal yang menyangkut pertama kepentingan politik Partai Demokrat sendiri, tapi sekaligus juga itu tidak menghilangkan bagaimana kebersamaan kita membangun proses demokrasi ke depan itu tetap mendasarkan pada hal-hal yang tidak mencederai. Pada saat tadi membahas soal pembahasan RUU Pilkada pada saat itu paripurna. Itu kemudian ketika Partai Demokrat walk out, itu saya ingat sekali Yasona Lawli pada saat itu mengatakan begitu banyak hal, terkait juga ada diberikan harapan palsu dan segala macam oleh Partai Demokrat. Masa sekarang bisa terlupakan begitu saja? Oh ya, waktu itu memang kita tidak mengerti. Pada saat itu terlihat sakit hati banget. Mengapa sampai kemudian Partai Demokrat walk out, yang waktu itu kita berikan dukungan penuh soal perubahan apa yang diusulkan dari Partai Demokrat, yang kalau waktu itu disepakati kita delay dulu 1-2 jam, kembalikan biasa kan yang namanya RUU pada persetujuan tingkat pertama atau tingkat kedua di paripurna itu mentah lagi untuk dikembalikan ke pansus. Tapi tidak ada inisiasi waktu itu mengembalikan ke pansus karena tekanan waktu itu harus diputuskan hari ini, dan karena 10 syarat itu tidak masuk di dalam, tidak ada di dalam rumusan yang disetujui, Demokrat walk out kan itu. Nah, sebenarnya kita mengharapkan dari 10 itu mari sepakat untuk kembalikan dulu ke pansus kan itu. Yang waktu itu kecewa merasa ditinggalkannya seperti itu. Karena kalau Demokrat sepakat akan mengembalikan ke pansus, selesai itu di pansus. Itu yang kita merasa waktu itu ditinggalkan. Saya ke Pak Syarif sekarang. Pak Syarif sedikit, Pak Syarif, komunikasinya akan ditingkatkan lagi sampai bagaimana? Akankah ingin mempertemukan Pak SBY dengan Ibu Megawati Soekarno Putri misalnya, Pak Syarif? Ya begini, perlu saya jelaskan juga bahwa
ingin menambahkan dan ingin mempertegas bahwa posisi Partai Demokrat sekarang ini adalah sebagai partai penyeimbang. Jadi keberadaan kami di KMP itu saat ini kemarin hanya berdasarkan isu tentang MD3 dan Perpu. Nah, sementara kalau kami tidak cocok, tidak ada kesamaan di dalam hal Perpu, tentu kami tidak akan bersama-sama dengan KMP. Nah, sebaliknya, kalau misalnya menyangkut tentang Perpu dan kami kawan-kawan dari KIH itu sepaham dengan Partai Demokrat, tentunya kami akan bersama-sama dengan KIH. Jadi sekali lagi, bukan dalam arti kata ingin diterima kembali atau ingin melebur kembali, ataupun ingin berseberangan dan sebagainya. Tetapi intinya adalah manakala kebijakan itu adalah asasnya untuk kepentingan rakyat, apalagi Perpu itu adalah asas demokrasi, hak rakyat yang betul-betul harus kita hormati. Dan kalau ada kesamaan dari pihak Koalisi Indonesia Hebat, tentunya Partai Demokrat sangat senang kalau mendapatkan dukungan seperti itu. Nah, sekali lagi kita kan mengharapkan agar pemerintahan ini juga bisa sukses. Dan kalau ada wacana ingin mempertemukan pemimpin-pemimpin bangsa kita ini, kan saya pikir itu adalah sesuatu yang bagus. Karena kan kita akan merasa bangga apabila pemimpin bangsa Indonesia ini duduk bersama-sama berbicara tentang bagaimana membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Tentu itu harapan kita. Baik. Dan sekali lagi harapan kita mudah-mudahan kerjasama ini dapat kita wujudkan dalam bentuk demi untuk kepentingan rakyat, demi untuk bangsa Indonesia yang kita cintai.